Yuk subscribe yuk. Oke, beres kita ngomongin toilet. Oh iya. Sekarang kita ngomongin Sampah. sampah. Oh enggak ya. Apalagi sih yang menarik kalau misalkan kita bicara tentang budaya Jepang? Oh budaya ya. Sebetulnya yang paling menarik budaya sampah. Tadi saya bilang sampah ya. Nah sampah di Jepang itu sebetulnya sampah yang bukan sampah. Gimana sih? Ya. Sampah yang bukan sampah. Tapi emang ayeuna jeung bare itu beda asli. Dulu mah saya bisa dapat TV 32 in tinggal nyomot gitu. Di tempat Nama sampah. panggih ya nama. Oh, sekarang kenapa? Pelit-pelit orang Jepang? Enggak, karena sekarang tuh apa saya nggak tahu. Semenjak pokoknya sekarang tuh saya nggak, karena mungkin kurang explore meren. Dan memang kemarin juga kan schedulingnya cuma sebentar. Kalau dulu kan kerjaan saya kalau nggak ada kerja, nguriling tuh yang sampah. Jadi pemulung ternyata. Tapi karena di Jepang tuh sistemnya gini, kalau pindah dari satu tempat ke tempat lain, daripada barang-barang dibawa, Mending dibuang. mending dibuang. Padahal itu masih baru. Nah di sana nanti beli, karena biaya beli lebih murah daripada biaya pindahin ini dari sini ke sini. Pindahannya mahal. Mahal. Wah. Apalagi kan ada kulkas dan lain-lain gitu kan. Barang-barang besar gitu. Mendingan dibuang, malah buang sendiri kalau timingnya salah, kita yang bayar. Bayar, buang sampah bayar. Betul. Makanya pada saat saya lagi jalan, wis meja nih gitu. Angkot aja. Mundur saya langsung. Tapi kalau ngambil mah nggak apa-apa ya, nggak bayar ya. Karena di tempat sampah. Oke. Gitu. Microwave nih. Nah, anak gadis nih. Nih anjing. Langsung saya ambil gitu. Bawa pulang gitu. Bawa pulang. Oh, wah, bukan. Istri saya senang gitu. Oh, hah? Meja maksudnya. Meja. Oke. Ini selain sampah nih tentang manusianya nih. Yang ya. Nah itu manusianya, kenapa saya tidak pernah pacaran selama ada di Jepang? Karena saya dapat tips dari teman saya waktu di Jepang. Jangan pernah pacaran dan membuat orang Jepang jatuh cinta. Kenapa? Karena orang Jepang itu yang saya tahu. Dikejar-kejar. Nah itu. Wow. Jadi pada saat ada seseorang ngasih cinta dan cintanya berbalas, itu banyak sih. Pasti akan dikejar sampai kapanpun. Habis loh. Ya ini tips untuk meskipun udah nikah masih dikejar-kejar juga. Kalau udah nikah mereka akan berpikir ulang, tapi biasanya mereka sendiri tidak akan mengindahkan itu. Yang penting saya sudah cinta sama kamu. Oh. Teman saya pernah seperti itu sampai dikejar. Oke. Ke Indonesia. Ke Indonesia, ketemu. Akhirnya nikah, sekarang udah ada di Jepang. Oh iya. Sama teman saya juga pernah begitu. Chat-chatan dulu. Dulu kan zaman chat-chatan tuh. Iya. 2007, 2008 awal tuh. Chat-chatan dia di ya pokoknya jenis tempat chat begitulah ya. Chat-chatan, kenalan dengan orang Jepang. Bukan mahasiswa Jepang, tapi dia cita-cita. Mungkin kebanyakan nonton bokep Jepang. Jadi cita-cita punya pacar Jepang. Chat-chatan. Tiup lilin. Dia chat-chatan. Oke. Entah berapa lama gitu, entah sebulan atau berapa gitu, jadian. Hari kesekian jadian, perempuannya udah ada di pintu kosan. Nah itu. Di Bandung. Itu. Gila. Itu makanya saya tidak pernah. Makanya saya lebih bermain aman. Oh, gimana main amannya? Ya begitulah pokoknya. Oh, itu dari segi perempuannya. Laki-lakinya gimana? Laki-laki. Kalau laki-lakinya cenderung yang saya lihat sih dulu ya, zaman saya. Dingin. Waktu di sana cenderung pemalu. Oh, pemalu. Jadi mereka tidak akan mau mendului. Sampai sekarang pun kebanyakan laki-lakinya seperti itu. Jarang yang mau mendului ngomong gitu. Oh. Mendului. Biasanya kalau udah didului baru dia mau ngomong gitu. Kalau laki-laki. Jadi perempuannya lebih agresif di sana ya? Perempuannya sebetulnya tipikal orang Jepang tuh malu. Oke. Budaya malu. Budaya malu Jepang sama Indonesia tuh bedanya satu. Apa? Pola pikir. Kalau orang Jepang malu itu pada saat tidak berbuat jujur. Malu pada saat
lebih mengutamakan face dulu ya. Iya. Bahwa orang lain harus dihargai dan lain-lain. Iya, Kalau orang Indonesia malu itu pakai baju. Malu orang Indonesia itu malu saat disuruh berprestasi. Malu. Nah itu. Ayo kamu ikut nyanyi. Malu. Nah, iya. Aduh. Tuh. Susah. Terus kalau orang Indonesia, ayo pakai baju. Ayo pakai baju. Ayo kamu di tempat umum nggak pakai baju, malu. Orang Jepang mah enggak. Kenapa? Karena di sana sesuatu yang memang tidak berbaju, selama itu memang ada prinsip hidupnya, biasa dilakukan. Contohnya di Onsen. onsennya. Oh, onsen. Di onsen saya dikasih anduk. Sekecil ini. Anduk segini. Wah ini buat nutup juga nggak dapet. Pas ke sana, loh tidak dipakai nutup ini, dipakai nutup kepala. Akhirnya saya balik lagi gitu kan. Sebentar. Onsennya campur nggak? Ya enggak lah. Oh. Onsennya yang perempuan-perempuan, laki-laki. Oh, bukan yang campur ya? Enggak lah. Nah, ini malu orang Indonesia nih. Malu orang Indonesia begini. Malu-malu nggak mau cerita dia. Enggak. Orang yang campur itu tempat-tempat tertentu, nggak semua. Oh, nggak semua. Ya, onsen yang biasa, yang umum, kemudian yang itu biasanya nggak nyampur. Terus laki-laki, gimana, perempuan. Gimana pengalamannya kalau yang pas nyampur itu? Oh, nggak jadi. Enggak lah, enggak. Nggak kejebak, teman-teman. Cut. Padahal gue yang pengen ngejebak. Enggak, itu cut ya. Nggak sedikit. Enggak, saya nggak pernah ke onsen untuk berenang. Ke onsen cuma untuk ngintip. Ya, begitulah ceritanya. Oke. Itu makanya saya salut sama Jepang tuh seperti itu gitu. Dan selain itu juga di Jepang kan memang terbuka. Apanya? Yang saya tahu kan pornografi jadi sebuah aset di sana kan. Oke, betul. Sedangkan di kita pornografi sebuah aib. Nah, menurut teman-teman yang pernah Pak Asep kenal sendiri tentang pornografi waktu dulu, mereka bangga nggak sih dengan pornografi Jepang sendiri? Nah, saya Teman Bapak, bukan Bapak. Oh, Bapak pernah juga di dunia pornografi, Pak? Bukan. Ya begitulah pokoknya nama ya. Oke, gimana maksudnya? Saya nggak ngerti ngomongnya nih. Nggak, pendapat orang-orang Jepang sendiri tentang pornografi pernah nggak sih dengar? Enggak, sebetulnya orang Jepang itu karena mungkin terutama yang laki-laki dulu kan bermainnya laki-laki perempuan karena patriarki Jepang itu cukup kuat. Oke. Main deh ya di mainan. Oke. Luar biasa. Patriarki Jepang itu cukup kuat. Laki-laki itu dominan, perempuan itu harus memuaskan laki-laki. Di situ pemikirannya sudah solid gitu. Betul, nah, pada saat pemikiran seperti itu, maka perempuan-perempuannya berusaha untuk bagaimana supaya dan mencari, dan salah satunya adalah pornografi merupakan salah satu cara untuk memuas laki-laki. Pemikiran seperti itu. Makanya video-videonya itu mayoritas perempuan yang Betul, sorot. betul. Laki-lakinya kadang-kadang nggak kelihatan. Jarang. Bahkan ada yang aneh-aneh gitu. Iya, malah yang Apa? Tentakel. fetis lah yang lain itu kan. Malah yang tet gitu. Apa itu? Remote. Pokoknya nukar itulah. Jari-jari tek-tek-tek gitu ya. Pokoknya yang seperti itu tuh menjadi bahan umum, dan pada saat itu pun muncul di tempat-tempat umum seperti di convenience store. Pada saat saya masuk kita masuk ke convenience store, kalau kita belok ke kiri kita akan melihat banyak majalah-majalah dewasa. Pasti sebelah kiri ya. Ya. Udah terbukti berarti golongan kiri adalah golongan seperti itu. Ya, tergantung tempat. Berarti sebelah kanannya apa tuh? Sebelah kanannya biasanya alat tulis. Alat tulis. Tapi katanya apa itu teh? Olimpiade itu sudah ditiadakan, jadi sudah ditirai katanya. Kalau ditirai memang ada, dan ada tulisan 18+. Nah, di tirai itu memang sudah jadi kebiasaan. Kenapa tirai itu mesti ada? Karena anak-anak pun mereka sadar bahwa anak-anak tidak boleh ke sana gitu. Yang saya bingung upacara kedewasaan. Ya itu pokoknya itulah. Saya malah lupa saya. Nah, itu ya. Kuburan. Oh, Seijing Shiki. Seijing Shiki itu umur 20. Tapi itu mulai di 18+. Oke. Sudah boleh dewasa itu di 18+. Jadi memang dikasih tirai. Berarti ada kesamaan dengan Indonesia. Di Indonesia dan di Jepang
yang pakai tirai itu sama-sama untuk menutupi hal-hal yang menggoda iman. Di Indonesia sekarang mulai dibuka. Oh dibuka ya Iya. sekarang ya. Tidak dikasih tirai. Iya, masalahnya saya suka lihat tuh kalau misalnya biasanya tempat-tempat makan kalau bulan puasa kan ditirain. Oh iya betul. Itu kan sama-sama menggoda. Menggoda, Sama-sama menggoda nafsu, menggoda iman. Betul. Yang tadinya nggak ngiler jadi ngiler, sama persis kan? Tapi betul-betul di sana itu untuk masalah itu juga terbuka ya. Teratur tapi terbuka. Oke. Bebas lah ya. Bebas. Jujur dan rahasia nggak? Enggak lah, enggak rahasia. Nggak rahasia. Nggak rahasia. Bebas aja semuanya. Bebas. Pokoknya malah. Harganya berapaan? Hah? Enggak lah, saya nggak pernah beli lah. Ngapain juga. Oke. Download lah ya. Oh iya, saya Oh dengar. nggak jadi. Ya oke. Cut ya yang ini ya, tolong ya. Di cut ya. Nggak usah. Saya dengar di Jepang juga internetnya cepet katanya. Cepet dulu ya. Sekarang mas Indonesia lebih cepat malah. Di sana Masa? Iya. Di Jepang dulu saya dulu ada satu lah ya, 2. Biasanya Apa saya itu? download 2 apa? 1 atau 2 apalah gitu ya. Film. Bukan. Aplikasi yang khusus gitu dulu kan di internet. VR. Iya itu. Torrent. T dan LMYR itu ya. Nah, Oke. itu biasanya saya klik tuh 10 tet. Kerja aja. Beres. Balik 10 atau 20 udah jadi. Saya tinggal pilihin tuh. Kategorisasi. Kategorisasi Nah, untuk penelitian lah biasa ya. Nah, itu iya. akhirnya saya kategorisasikan. Nah, udah banyak lah di Kohai. Nggak boleh ya. Enggak, saya nggak melakukan itu. Katanya sekarang Alhamdulillah. kan ada 5G, Pak. 5G di Jepang, 5G. ya mungkin 5G udah muncul di Jepang. Di kita udah ada perasaan. Jadi tetap nih, kecepatan kita nih. Yang saya rasa mungkin karena di kita serempak mungkin ya. Lebih cepat di kita. Lebih cepat. Oh, lebih cepat di kita. Lebih mudah di kita aksesnya. Iya, lebih mudah di kita. YouTube dibuka, tinggal pakai VPN Pornhub terbuka gitu kan. Sebetulnya kalau untuk pembukaan semua situs Jepang lebih terbuka. Lebih terbuka. Cuma untuk kecepatannya aja. Contohnya gimana tuh? Ke- Situs apa maksudnya? Oh, enggak, maksudnya semua Job library gitu, job finder. pokoknya semua lah. Oh, semua. Itu, ya. Jadi kalau misalnya kita, saya perlu untuk budaya gitu kan, saya buka langsung dengan cepat bisa. Tapi kalau misalnya memang aksesnya karena kan mereka banyak tergantungnya dari WiFi ya. Oke, Gitu. mau wifi di mana-mana ya. Saya nggak akan terjebak dengan pertanyaan itu. Oke nih, terakhir nih. Karena dulu saya nggak boleh nge-download. Sekarang. Sekarang boleh ya. Sekarang nggak boleh, dulu boleh. Oke. Dulu kan saya yang bayar sendiri. Terakhir. Kira-kira dari segi budaya, yang menurut Pak Asep itu lebih unggul budaya kita daripada budaya mereka. Apa tuh? Heterogenitas. Maksudnya? Indonesia itu penuh dengan banyak budaya lokal yang membuat kita kaya. Kaya tapi susah ngaturnya, Mas. Betul. Makanya tidak ada identitas budaya Indonesia sebetulnya. Betul. Yang ada budaya daerah. Budaya daerah. Nah, kalau di Jepang itu homogenitas. Semuanya berpikir sama. Memang jadi gampang diatur. Tapi kesan robotnya akan muncul. Jadi robot ya. Kalau robot sih maksudnya kaku jadinya. Terkesan kaku. Dari mulai lalu lintas, dari mulai hidupan sehari-hari. Betul. Saya jarang gitu lihat di sini ada orang biasa aja kalau ngetrek, weng gitu, lampu merah. Bablas gitu. Saya di Jepang pernah lihat di Yokohama itu ada kalau orang bilang Preman lah ya. preman bermotor apa namanya kalau geng motor saya lupa Yankee rambut ke atas baju putih rambut ada banyak 8 motor wah betul Pas lampu merah. cekit lampu hijau deh gitu tapi yang kebut masih ada cuma yang saya lucu tuh mereka segimana brutalnya pun aturan-aturan masih dijalankan. Oke. Berarti orang kita nggak ngejalanin aturan? Orang kita itu lebih
plural kalau orang-orang bilang. Mereka lebih melihat aturan itu banyak sisi gitu jadinya. Ya kan? Oh, kan saking kerennya kan sampai saya pernah lihat aturan itu saking menjadi sesuatu hal yang seperti karet gitu jadi ambiar gitu karena saya pernah lihat anak SD kelas 4, kelas 5 pernah nyalip saya gitu. Kemudian bilang ke saya, G gitu kan ke saya. Wah, anak SD? Anak SD itu, saya ingat karena letik aneh gitu. Wih, keren anak SD aja bisa naik motor. Wow. Dan sangat taat aturan itu ya sampai saya dibilang G gitu yang punya SIM dan lain-lain. Oh maksudnya gay? G-O. Operation. Ya karena saya kecepatannya begitu cepat 40 km per jam kayak. Biasa betul. Ya petetet. Weng. Saya ingat satu cerita Pak Sep. Cerita apa Pak? Cerita tentang ketidakdisiplinan orang Indonesia nih. Oke. Jadi salah satu suku di Indonesia, itu dia ceritanya nih lampu merah. Jadi biasanya kan kalau di Indonesia hijau, pas sudah mau pindah ke kuning, itu kan seharusnya kita pelan-pelan nih. Orang Indonesia kan enggak. Tambah kenceng. Kuning, kenceng, ternyata merah. Ting, merah. Bukannya stop merah, malah dikencengin lagi. Pas ditanya, kenapa merah kamu justru tambah kencang, bukannya stop? Jawabannya, baru merah ini, belum merah kali, kata dia. Jadi nunggu merah kehitaman ya? Nunggu merah kehitaman. Merah batu bata gitu ya? Jadi maksudnya kalau baru merah doang belum itu, masih bisa. Oh. Orang itu suku mana itu sebenarnya? Bapak nggak usah pancing-pancing saya. Saya melihat banyak suku di Indonesia. Bapak tahu lah, yang mana ngomongnya kali lah. Oh ya, oke. Kali mana itu ya? Saya nggak tahu. Jadi kok jadi saya yang menjebak ini? Gimana ceritanya? Orang Indonesia itu pintar, Mas. Pintar. Orang Indonesia gila pintarnya. Gini, lampu merah itu kan kenapa dia ada prinsip lampu merah itu tetap jalan? Karena dia tahu bahwa lampu merah di sini nyala, di arus sebaliknya itu 3 detik kemudian baru nyala. Betul. Saking pintarnya orang Indonesia itu sampai mikirin ke arah sana. Betul. Polisi pun didebat. Betul. Kamu nggak lihat itu lampu merah? Iya, Pak, saya tahu itu lampu merah. Kenapa kamu tetap ini? Kan sebelah situnya belum hijau, Pak. Orang Indonesia. Hebat. Orang Indonesia belum ada jalan tol penepuk nyamuk aja udah dibikin. Maksudnya? Iya kan, sistem pakai kartu itu yang masuk jalan tol belum muncul. Iya. Itu penepuk buat kartunya itu udah ada. Buat apa itu? Buat lalat ya. Enggak, itu udah dijual. Padahal jalan tol untuk sistem kartu belum ada. Belum menyeluruh. Belum diberlakukan. Yang saya ingat itu yang di Pasteur tahun berapa ya? Itu tuh belum tapi itu udah diiklankan banyak. Betul, di Pasteur kan baru, tapi di Depok udah lama. Oh iya, maaf, saya salah. Anak Depok nih. Sorry. Iya, ada anak Depok. Anak Depok, sorry. Selain itu apa lagi nih yang menurut Pak Asep orang budaya kita itu lebih bagus lah ya? Kalau dibilang bagus sih karena kita punya ciri masing-masing ya. Sopan-sopan gimana? Nah, orang Indonesia itu di Jepang itu sebetulnya terkenal sangat menjaga marwah orang yang sangat banyak menjaga budaya, maksudnya bukan budaya, keyakinannya. Oke. Seperti contoh beragama. Gitu. Cuma kadang-kadang memang yang saya berpikir kalau ada orang Indonesia datang ke Jepang kemudian bilang, saya mah setengah-setengah gitu. Saya berpikir tidak ada orang yang setengah-setengah datang ke Jepang. Ke Jepang itu kalau emang udah susah jelek ya udah jelek sekalian. Positif sekalian. Kalau negatif sekalian. Tidak ada yang setengah-setengah gitu. Karena antara pola berpikir Jepang dan Indonesia memang beda. Sangat berbeda apalagi mengenai masalah agama. Telur juga nggak setengah matang di sana? Telur mentah, telur dikocok. Dikocok. Iya, di nasi. Ya kan? Saya bertahan hidup. Telur, tamago itu kemudian pakai bilangnya Gyuniku, erek ayah buta, erek ayah terong, pokoknya nama.
karena saya kan musafir. Nah, Musafir, itu pemikirannya saya setengah-setengah. Enggak, menurut saya sih itu udah hancur-hancur sekalian gitu pemikirannya. Oh, jadi dulu hancur pas. Enggak, maksudnya gimana ya? Kita hanya berpikir ini aja gitu ya. Kadang berpikirnya gimana ya? Sekarang ya gimana kita ngomong apa ini? Oke, teman-teman. Hari ini kebanyakan serius tapi ketawa kami ini. Saya juga bingung. Pak Asep ini orangnya sebenarnya ceria, sehari-harinya itu lucu. Tapi hari ini tuh serius. Iya, serius lah teramnya. Karena mungkin Pak Asep sekarang sedang datang bulan. Hah? Ternyata waktu di Jepang Pak Asep nggak setengah-setengah, tapi di Indonesia udah setengah-setengah. Iya, betul. Menuju ke arah kebaikan. Ke arah kebaikan. Sudah meninggalkan dunia hitam. Ya udah mulai putih. Udah mulai putih, betul. Terima kasih Pak Asep sudah datang ke channel saya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa, belum. Pengen sekali lanjut. lagi? Iya, lanjut. Ya udah, nanti tagihan kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Kita akan bahas tentang sesuatu yang sensitif ya Pak Asep. Tolong subscribe saya ya. Nah, subscribe Asep Ahmad Muhlisian. Oke. Ahmad pakai CH ya. Jangan lupa nanti lihat channel saya juga. Nanti saya akan buka channel. Iya, buka channel. Belum tapi ya. Belum. Tunggulah sekitar 50 tahun lagi ya. Nunggu TV-TV hancur. Nunggu TV hancur. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode kaotis selanjutnya. Bye-bye.